Halo teman-teman peternak semua. Apa kabar di hari ini? Ini di siang hari ya teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti diberikan kelancaran juga kemudahan dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Peternak Sehat. Channelnya berbagi pengalaman seputar dunia ternak, khususnya ternak ayam kampung. Teman-teman, kurang lebih sudah 1 minggu ini ya saya nggak update video karena memang ada lagi kesibukan di keluarga, karena ada halangan juga di keluarga. Jadi harapan saya semoga teman-teman dan kita semua nantinya ke depan selalu diberikan kesehatan, terlebih dalam keadaan pandemi seperti ini ya teman-teman ya. Jaga kesehatan itu penting, karena memang kalau bisa menurut teman-teman yang ahli ya di bidang kesehatan, baik itu perawat maupun dokter, sebisa mungkin kita hindari atau kita terhindar dari penyakit, baik itu cuma dalam keadaan flu, demam, itu terlebih atau sebisa mungkin kita hindari dengan cara ya banyak-banyak minum vitamin, otomatis ya, multivitamin dan yang lain sebagainya. Ataupun katanya teman-teman, sharing sedikit menurut cerita teman-teman juga yang lainnya, air kelapa muda, terlebih air kelapa muda yang warna hijau itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di kandang ayam indukan petelur saya juga. Ini ada, nah yang ini teman-teman, ini juga ada ayam pembesaran ya, atau pedaging yang saya miliki. Ini adalah hasil dari tetasan saya sendiri teman-teman ya, dari alat tetas yang saya miliki, yang saya dapatkan telurnya dari indukan yang saya miliki. Yang seperti teman-teman sudah tahu bahwa yang pasti saya ambil 15 indukan yang saya ambil full telurnya, walaupun tetap saya seleksi. Juga dari beberapa indukan lain yang saya miliki juga saya seleksi yang sekiranya menurut saya sesuai dengan kriteria yang saya cari ya, saya butuhkan untuk nantinya telurnya ditetaskan, baik secara besar, secara fisik kita bisa lihat secara besarnya telur, juga bobotnya ya yang diperkirakan sesuai dengan standar dalam meneraskan telur untuk menghasilkan DOC yang berkualitas. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau membahas ya, saya ke kandang ini aja, kandang indukan aja. Sebenarnya sepele teman-teman ya, tapi ini memang harus selalu terpenuhi di dalam kita memelihara ayam, yaitu apa teman-teman? Nah ini teman-teman, air minum. Ini baru kemarin sore saya ganti, mungkin nanti siang atau sore ya, biasanya setiap hari teman-teman ya, setiap hari saya ganti di sore hari. Ini masih sisa sedikit, cukup untuk nanti sampai jam 3 atau jam 4 sore ini saya ganti lagi. Nah, kenapa air itu penting teman-teman ya? Karena menurut apa yang saya tahu dan saya jalani dan juga yang saya baca, air ini adalah merupakan zat yang sangat penting untuk unggas atau ayam-ayam yang kita miliki. Dalam hal ini adalah ayam teman-teman ya, karena ada sekitar 80 atau 60 sampai dengan 85% dari bobot ayam yang ada memiliki komposisi berupa cairan, baik itu di dalam darah ya teman-teman, darah, kemudian urat dan yang lain sebagainya. Itu adalah contoh komposisi air pada tubuh ayam. Nah, air ini juga sangat penting berperan untuk
keberlangsungan proses biologis ayam, juga dalam proses kimiawi dalam tubuh ayam. Air juga teman-teman berperan sebagai pengangkut nutrisi maupun sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh ayam. Jadi air ini sangat banyak teman-teman manfaatnya ya. Terlebih pada kita juga manusia ya. Sebisa mungkin minimal dalam satu hari kita manusia minum air adalah 8 gelas gelas kaca itu ya teman-teman ya. Jadi untuk proses metabolisme dalam tubuh, juga keberlangsungan metabolisme dalam tubuh kita sebagai manusia, terlebih pada ayam. Jadi air itu sangat penting. Ayam teman-teman, menurut apa yang saya baca, masih bisa bertahan hidup walaupun tidak meminum air ya, tidak meminum air selama 2-3 hari. Memang waktunya agak pendek teman-teman ya, karena memang air itu seperti tadi saya sebutkan, air itu dalam tubuh ayam itu sebanyak 60 sampai dengan 85% dari bobot ayam yang ada komposisi tubuhnya. Jadi ayam itu kalaupun tidak minum sama sekali 2-3 hari dia masih bisa bertahan. Tapi dalam 2 atau 3 hari itu misalnya cairan dalam tubuhnya sudah hilang sampai dengan 20%, otomatis paling bahaya, resiko yang akan terjadi adalah kematian teman-teman. Beda dengan halnya ayam itu kekurangan makanan teman-teman ya. Kalau ayam ini misalnya ayam yang kita miliki ini tidak makan kurang lebih 20 atau 15 sampai 20 hari itu masih bisa bertahan teman-teman. Yang penting syaratnya dia tetap ada minuman. Dari mana dia bisa, ayam itu bisa bertahan hidup? Lemak yang ada dalam tubuh ayam itulah teman-teman, itulah lemak cadangan atau lemak yang ada pada dalam tubuh ayam itu sebagai pengganti energi karena kita tidak memberikan pakan sama sekali. Jadi ayam itu tanpa pakan, tanpa ransum ya yang kita berikan masih bisa bertahan hidup selama 20 hari maksimal teman-teman ya. Tapi kalau ayam itu kekurangan cairan, air minum, ayam itu hanya bisa bertahan menurut apa yang saya baca adalah 2-3 hari. Karena dalam 2 atau 3 hari itu proses kehilangan cairan yang ada dalam tubuh ayam sebanyak 20% saja. Jadi akibat fatalnya ayam bisa mati atau terjadi kematian pada ayam. Nah, untuk air teman-teman, selama ini saya yang penting tidak terlalu menghiraukan entah apakah pH-nya sesuai, kadar atau derajat keasamannya sesuai ya pH-nya, kemudian kandungannya seperti apa, kejernihannya bagaimana, kesterilan air bagaimana, kemudian apakah tercemar dengan bakteri ya, terutama bakteri E. coli ya. Itu tidak terlalu sangat saya perhitungkan atau saya hiraukan. Karena apa? Sumber air yang saya berikan ke ayam ini adalah sumber air yang juga saya minum untuk keseharian saya di rumah bersama keluarga ya, anak, istri juga ya. Nah, tapi bedanya kan air yang saya berikan ke ayam ini tidak saya masak lagi. Karena saya rasa standar pun ayam di hidup yang di liaran sekiranya ya teman-teman ya, kan ayam itu juga tidak perlu airnya yang diminum atau dikonsumsi tidak perlu harus air yang matang. Jadi saya rasa air sumur yang saya miliki, sumur bor yang saya miliki cukup memberikan kesehatan pada ayam. Yang pasti secara fisik air yang saya miliki atau air sumur bor yang saya miliki dari kejernihan sudah sesuai ya.
Dan terbukti sampai saat ini ayam-ayam saya tidak ada yang sakit hanya karena mengkonsumsi air yang saya miliki, yaitu air dalam sumur bor saya. Kemudian teman-teman, coba saya kembali ke ini kandang yang satunya. Nah, ini juga adalah contoh ya, ini airnya bersih teman-teman ya, bersih. Memang sudah mulai kotor karena memang setiap hari, setiap sore jam 3 atau jam 4 sore saya ganti air minumnya. Pastikan teman-teman, pastikan keadaan air minum dalam kandang teman-teman selalu tersedia. Tersedia dalam arti adalah dalam proses 1 kali 24 jam ayam itu tidak kekurangan air minum teman-teman ya. Jadi ketersediaan air itu selalu ada. Kemudian pastikan juga ini, nah ini wadahnya ya atau tempat minumnya selalu dalam keadaan bersih. Kemudian yang pasti rutin diganti airnya setiap hari, walaupun masih ada sisa teman-teman ya. Misalnya kemarin sore mengganti air minum, kemudian nanti sore sudah waktunya mengganti lagi, walaupun masih ada sisa yang sekiranya cukup untuk besok pagi, harus tetap diganti teman-teman, karena memang takutnya air ini kan kadang ayam makan, kemudian paruhnya kotor, jadi sudah tercemar kotoran, takutnya bakteri cepat berkembang sehingga bakteri bisa diminum oleh ayam dalam campuran air. Takutnya adalah pencernaan ayamnya terganggu. Yang pasti setiap hari mengganti air, pastikan tempat minumnya juga selalu dibersihkan. Nah, untuk ayam ini teman-teman, ayam pembesaran saya juga. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Itu nanti sore juga saya ganti teman-teman, karena setiap sorenya saya ganti air minum. Apalagi cuaca yang, nah teman-teman bisa lihat ya, cuaca panas yang nggak menentu, secara otomatis ketersediaan air minum pada kandang selalu ada teman-teman. Jadi ayam dalam posisi seperti ini panas, ayam bisa minum sehingga proses metabolisme dalam tubuhnya tetap selalu terjaga. Kalau kekurangan air, otomatis bahaya juga bagi kesehatan ayam. Oke teman-teman ya, semoga pembahasan di kali ini bermanfaat ya. Ini sebenarnya hal yang sepele tentang pemberian air minum ya, pemberian air minum. Nah, khususnya ini teman-teman, khususnya untuk ayam pembesaran, baik juga ayam petelur, saya selalu memberikan perharinya beda-beda teman ya. Contoh hari ini adalah air putih biasa teman-teman ya. Air putih biasa paling enggak 2 hari saya berturut-turut air putih biasa. Kemudian selanjutnya setelah air putih biasa baru saya berikan air vitamin teman-teman ya. Baik itu Vitacik maupun Neobro, saya khususnya dalam hal ini memakai kadang Vitacik kadang Neobro, itu tergantung pas pembelian yang ada di toko peternakan itu saya pakai itu. Jadi 2 hari air putih biasa, kemudian 2 hari berikutnya air vitamin, kemudian berikutnya lagi adalah air air jamu ya teman-teman, jamu-jamuan, karena memang saya menggunakan jamu-jamuan. Berikutnya lagi baru kadang saya memberikan E4 teman-teman, E4 di air minum. E4 hanya sekali ya, sehari. Berikutnya lagi ganti lagi dengan air putih biasa. Nah, untuk manajemen pemberian air minum, baik itu air minum putih biasa, kemudian air vitamin, air jamu-jamuan, itu terserah teman-teman ya yang memberikan bagaimana pola pemberiannya. Nah, untuk saya juga di ayam petelurnya ini, ayam indukannya ini, kadang juga saya beri jarak atau waktu pemberian air
apa namanya teman-teman, eksi bulan ya. Nah, eksi bulannya juga saya kasih jarak waktu pemberian. Sekarang air eksi bulan, biasanya air biasa, karena ini adalah air atau ayam petelur teman-teman ya, yang saya ambil telurnya untuk ditelaskan. Oke teman-teman, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Salam peternak sehat, ternak sehat, ternak istimewa.